Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau bercerita tentang segala hal yang berhubungan dengan saraf kejepit pada pinggang. Di video kali ini saya akan bercerita tentang apakah pengertian dari saraf kejepit, terus penyebab saraf kejepit, lalu tanda dan gejala, serta bagaimana cara melakukan tes yang sederhana atau simple, apakah ini benar saraf kejepit dari pinggang atau bukan. Oke, banyak sekali pertanyaan atau dari bapak-bapak atau ibu-ibu, juga teman-teman di luar profesi saya sebagai fisioterapi yang nanya tentang keluhan. Pertanyaan begini, apakah semua sakit pinggang itu saraf kejepit? Jawabannya ya tidak semua. Ada yang memang saraf kejepit, ada yang enggak. Lalu begini, katanya kalau nyeri menjalar dari pinggang itu otomatis saraf kejepit. Bisa iya, bisa enggak. Karena ngerti kalau tidak dites atau kita nggak bisa langsung melihat atau mengetesnya, itu ya bisa juga nyeri yang dirasakan memang dari pinggang ke pantat, ke paha, entah paha belakang atau samping sampai ke betis, sampai juga ke telapak kaki. Itu memang bisa karena saraf atau enggak cuma ototnya, atau karena faktor lain bisa. Jadi makanya pengujian dengan tes spesifik itu ya sangat-sangat menentukan seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara ngetesnya dan apa tanda-tanda dari saraf kejepit pada area pinggang itu, simak terus video ini. Oke, yang pertama kali saraf kejepit. Apakah saraf terjepit atau saraf kejepit itu? Saraf kejepit atau saraf terjepit itu adalah kondisi di mana akar saraf yang keluar dari lubang atau jadi akar saraf yang keluar dari celah atau lubang tulang belakang itu terjepit atau tertekan, sehingga menyebabkan terganggunya fungsi saraf tersebut. Nah, ini keluarnya dari mana? Ini saya kasih contoh gambarnya. Ini gambar tulang belakang, ini ada darah pinggang. Nah, itu saraf itu, akar saraf itu keluar dari celah-celah lubang ini. Nah, ini kan ada lubang, keluar dari celah-celahnya ini. Saraf yang keluar dari sini ini tertekan di sini. Kalau di bagian pinggang biasanya yang sering terjadi adalah di L4 sama L5 ini. L4 L5 ini kalau kita tarik garis ini ya. Nah, dari tonjolan tulang di bagian pantat tarik ke tengah. Nah, itu biasanya di ujung lipatan pantat itu adalah L4 L5. Di situ yang paling banyak terjadi penjempitan. Mengapa? Karena di area itu adalah area yang paling mobile. Artinya mobile itu banyak pergerakan di area tersebut. Sehingga umumnya kalau orang kena saraf terjepit, entah karena HNP atau apa ya, di area L4, L5 sampai S1 itu yang paling banyak terjadi. Bisa juga di atasnya ya juga banyak sih. Cuma umumnya saja saya katakan. Yang kedua adalah penyebab saraf terjepit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan saraf terjepit. Yang paling umum biasanya karena kecetit. Nah, kecetit ini bisa menyebabkan, salah satunya adalah HNP yang paling umum. HNP itu adalah keluarnya bantalan di tengah-tengah tulang belakang itu. Dia mencotot atau tertekan entah ke belakang, entah ke samping. Biasanya yang paling banyak ya ke belakang itu sama ke sampingnya itu. Yang paling banyak ke area samping, entah samping kanan atau kiri. Jadi bantalannya ini dia keluar sehingga menekan saraf yang keluar dari
foramen itu, lubang dari tulang belakang. Ini kalau HNP ini kan bantalannya ini. Nah, ini bantalannya. Ini dia ketekan atau mencotot gitu, sehingga dia HNP, hernia nucleus pulposus. Nah, ini mencototnya nucleus pulposusnya ini yang di dalamnya ada cairan annulus fibrosus namanya. Nah, dia menekan ke sini. Ini kan kayak gel, kayak bantalan, dia elastis. Sehingga kalau ada tekanan di sini atau karena apa? Karena ya penekanan di area sini, dia bisa mencotot keluar atau ke belakang. Nah, ini sehingga menekan saraf di area yang entah area berapa, bisa L3, L4 atau L5, tergantung dia di bantalan yang mana, dia mendesaknya di lubang yang mana, seperti itu. Itu pertama HNP. Biasanya umum saraf kejepit atau HNP yang paling umum. Lalu karena kejedit juga bisa strain atau penekanan atau tertariknya otot di area sepanjang tulang pinggang, mulai dari L1 sampai L4 itu dia ketekan, L4, L5 sampai S1 dia ada tarikan atau tekanan itu. Kalau pas kejedit itu, misalnya kita pas habis ngangkat benda, kita posisinya bungkuk, langsung ngangkat, tiba-tiba kejedit, tek, nah gitu. Itu bisa selain HNP juga strain, ototnya ketarik sehingga mengalami peradangan. Nah, otot yang di sekitar itu dia mengalami peradangan atau pembengkakan sehingga intinya inflamasi, meradang, banyak cairan di situ. Nah, akhirnya ototnya bengkak, banyak cairan, dia menekan saraf yang ada di bawah-bawahnya otot itu. Sprain juga ligamen, sama. Ini di area-area sini ini banyak ligamen, sebenarnya kayak jaringan-jaringannya itu. Sprain otot, sprain ligamennya, strain ototnya, bisa mengalami inflamasi akibat kejedit itu, inflamasi atau peradangan, sehingga bisa menyebabkan ketekannya saraf yang keluar dari lubang di celah-celah tulang belakang itu. Lalu selanjutnya ada gangguan postur, misal karena skoliosis. Skoliosis itu tulang belakangnya bengkok, bisa S kayak gini, bisa kayak C gini, jadi nggak lurus. Tulang belakang ini tidak lurus, tidak sejajar, bisa bengkok ke kanan atau ke kiri, bisa kayak membentuk huruf S, bisa kayak Z, tergantung. Nah, sehingga ketidaksejajaran postur sama tulang belakang itu mengakibatkan penekanan yang berbeda pada tulang belakang. Jadi dia kegencet tulang belakangnya, bantalan tulang belakangnya dia kegencet entah ke kanan atau terlalu ke kiri karena ketidaksejajaran posturnya itu karena postur tubuh atau skoliosis. Juga saraf kejepit itu bisa disebabkan karena spondylolistesis. Ini adalah suatu kejadian di mana tulang belakangnya ini bergeser, ruas-ruas tulang belakang itu kegeser. Misal orang tabrakan, jatuh, nah itu bisa menyebabkan spondylolistesis. Jatuh dari atap juga bisa. Selain juga HNP juga lebih parah ya, tulang belakangnya meleset atau bergeser dari posisinya. Juga selain itu ada juga pengapuran, spondylosis, karena pengapuran. Nah, kenapa pengapuran ini bisa menyebabkan saraf terjepit? Jadi di lubang tadi yang keluar, itu kan tulang belakang, terus samping-sampingnya ada lubang. Nah, itu pengapuran itu di sekitar situnya, di sekitar tulang belakang itu dia ada kapur, tumbuh kapur. Pengapuran itu artinya dia tumbuh tulang lagi, tulang abnormal. Nah, tumbuh di sekitar celah-celah tulang belakang itu, celah-celah lubang tulang belakang. Sehingga umpamanya tulangnya segini, nah lubangnya segini, ini tumbuh kapur di sini. Ini lubang celahnya, ini ada saraf yang lewat. Nah, seperti ini. Nah, ini tumbuh kapur, pengapuran di sekitar sininya. Jadinya dia menyempit. Nah,
otomatis saraf sama pembuluh darah yang lewat itu juga berkurang karena pengapurannya itu ketekan oleh pengapurannya itu. Spondylosis sama kanalis stenosis misalnya yang menyebabkan penjepitan gara-gara pengapuran itu. Lalu selain itu juga ada kanker. Nah, kanker ini di bagian tulang belakang bisa menyebabkan penjepitan. Misalnya kankernya itu tumbuh di sekitar sarafnya itu, akar sarafnya itu, sehingga kanker ini menekan persarafan yang keluar dari lubang-lubangnya itu. Jadi banyak faktor penyebab saraf kejepit, diantaranya itu. Jadi tidak murni karena HNP, jadi ada beberapa yang saya sebutkan tadi. Oh iya, juga ada karena ototnya, biasanya di bagian pantat, biasa dikenal dengan sindroma piriformis. Jadi ketekan sarafnya ini di area ini, di area pantat ini ada otot piriformis. Nah, dia piriformisnya meradang, dia menekan saraf ischiadicus yang keluar dari sini. Nah, ini keluhannya nanti mulai dari pantat ke bawah sakit, mulai dari bokong sampai belakang lutut sampai ke bawah sakit. Juga sindroma piriformis juga bisa sakitnya sampai ke atas, sampai ke pinggang bawah di sini. Nah, bisa ke bawah juga, lama-lama bisa ke atas sindroma piriformis. Nanti tesnya dia khusus. Nah, itu. Sekarang tanda-tandanya kalau kita mengalami saraf terjepit. Pertama, otomatis nyeri. Nah, nyeri ini bisa nyeri lokal, nyerinya di area tulang belakang yang kejepit itu, bisa juga menjalar. Menjalarnya itu mulai dari pinggang sampai ke telapak kaki atau ke betis. Bisa dari tulang belakang, lewat pantat, lewat paha bagian samping, lalu ke betis bagian samping, sama ke kaki, punggung kaki. Bisa juga lewat pinggang, pantat, paha belakang, lutut bagian belakang, betis bagian belakang, sama telapak kaki bagian belakang. Jadinya seperti itu. Nah, tergantung nanti jepitnya di area berapa, biasanya keluhannya berbeda-beda. Lalu tanda-tandanya, pertama adalah nyeri, yang kedua adalah spasmo atau otot kaku. Nah, ini ototnya kalau ada saraf kejepit biasanya otot-otot di area pinggang ini kaku, mulai dari pinggang ke atasnya sedikit. Yang paling umum adalah ke bawah, ke otot-otot bagian pantat, bagian paha samping, paha belakang, betis samping, betis belakang, di belakang lutut sampai hampir ke mata kaki itu tegang, kaku. Kalau ditekan juga sakit. Itu karena itu kalau sudah ada saraf kejepit, ada nyeri, otomatis otot-otot itu adalah mengkonter, istilahnya kontraksi, spasme, kaku, mencengkram itu. Kalau udah spasme atau kaku, pembuluh darah yang lewat di situ juga tidak bagus. Biasanya kalau ditekan ya sakit-sakit semua, seperti itu. Lalu yang paling umum adalah tanda yang ketiga adalah adanya rasa kebas. Adanya rasa kebas, terus griming-griming, kesemutan atau sensasi terasa seperti terbakar di telapak kaki. Itu, nah itu biasanya karena saraf kejepit. Itu juga mati rasa. Nah, nanti ini ada pengetesannya ini nanti. Pengetesannya apakah ini benar saraf kejepit apa enggak, nanti di belakang saya kasih tahu caranya ya. Juga ada sensibilitas berkurang. Sensibilitas ini adalah di kulitnya atau di otot-ototnya sepanjang jalur dari persarafan itu dia kayak kurang peka gitu. Umpamanya ini telapak kaki atau punggung kaki yang kanan, yang ini sama yang ini berbeda. Kalau ini kena sentuhan kasar, halus, tajam, tumpul, panas, dingin, terasa peka. Kalau ini nggak terlalu seberapa terasa. Kalau kita tes dengan tajam, tumpul, kasar, halus, panas, dingin, ini kurang, area yang
area yang terkena saraf terjepit itu di otot-otot sama kulitnya itu dia kurang peka, kurang bisa membedakan, kayak terasa tebel gitu. Nah itu biasanya tanda-tandanya saraf terjepit. Lalu LGS terbatas. LGS ini adalah lingkup gerak sendi terbatas. Biasanya apa aja? Misalnya kita membungkuk, nah itu tidak bisa penuh. Pas kalau umpamanya yang muslim mau sholat, ruku, nah itu kesusahan, tidak bisa full. Degek juga begitu. Gerakan-gerakannya kalau di lumbar, tulang belakang itu membungkuk, degek, miring kanan ini sama kiri ini, dia terbatas. Terbatasnya karena selain nyeri sama spasme otot yang tadi itu, yang kaku, nyeri menyebabkan kaku sama otot sehingga lingkup gerak sendinya itu dia terhambat. Mau gini, waduh nyeri, jadinya tidak bisa maksimal. Selain nyeri sama kaku itu lingkup gerak sendi. Lalu kalau terlalu lama saraf kejepit ini, kekuatan ototnya juga menurun. Kekuatan otot dari tungkai bawah itu juga menurun, mulai dari pantat, paha, betis itu dia menurun. Paha kekuatannya menurun. Lama-lama setelah kekuatan otot menurun, di situ otot kurang gerak, kurang pembuluh darah, kurang nutrisi. Akhirnya lama-kelamaan bisa menyebabkan otot ini atrofi atau istilahnya kempes. Nah biasanya sering dijumpai itu kalau saraf kejepit juga udah mengecil, otot-ototnya itu udah mengecil, kempes. Nah ini salah satu tanda-tandanya saraf kejepit. Lalu setelah dari rangkaian itu tadi terjadi, akhirnya dia aktivitas fungsionalnya itu terganggu. Misal aktivitas sehari-hari itu terganggu. Misal gini tanda-tandanya biasanya kalau berjalan tidak kuat lama. Kalau orang normal ya jalan biasa aja, kalian cuma capek-capek biasa ya, pegel-pegel lah gitu. Kalau udah sampai lama berkilo-kilo ya pegel capek biasa. Tapi kalau orang saraf kejepit nggak usah berkilo-kilo, berapa meter aja punya jalan udah sakit, udah rasanya kayak ketarik-tarik, mulai dari pinggang, pantat, paha sampai betis. Itu jalan tidak kuat lama. Dari duduk lama terus mau berdiri bangun, waduh udah kesakitan. Tidur pun gitu, tidur malam terlentang, mau ubah kanan kiri aja udah kesakitan. Geser pantat pun sudah udah kesusahan. Seperti itu. Lalu aktivitas mengangkat, apalagi ngangkat berat, ngangkat sedikit aja udah terasa di sini. Batuk bersin, tambah sakit. Pokoknya kalau batuk bersin kan dari otot-otot perut dia menekan ke belakang tulang punggung itu, acim atau itu kan dia ada tekanan, tambah kerasa. Biasanya ya kerasa dari pinggang sampai nyetrum ke bawah itu. Sarafnya itu dia terasa sekali. Lalu juga kalau orang yang sudah berkeluarga, nah ini maaf ya, aktivitas fungsionalnya juga bisa keganggu ini kalau kena saraf terjepit ini, seperti itu. Nah makanya ini kalau saraf kejepit tidak kita langsung perbaiki, tidak langsung kita tangani, lama-kelamaan akan semakin memperparah keadaan. Nah itu fungsinya kita tahu, fungsi pentingnya kita tahu apakah ini saraf kejepit atau cuma sakit pinggang biasa. Nah ini harus tonton video ini. Oke. Nah, lalu setelah ini saya akan membagikan tips atau cara bagaimana cara mengetesnya apakah ini benar-benar saraf kejepit atau enggak. Cara ini adalah cara yang umum, biasa dilakukan oleh semua orang, bisa melakukannya. Saya ambil cara yang paling umum, yang paling ringan, yang paling mudah dimengerti bagi semua orang yang akan melakukan tes seperti ini. Karena tes spesifiknya ini nanti yang lebih paham adalah fisioterapi atau dokter yang spesifik ini saraf kejepitnya di area mana, ini karena apa, kenapa, nanti fisioterapis atau dokter atau tenaga kesehatan yang lain yang bisa mendiagnosa. Selain juga nanti ada, kalau umpamanya dari pemeriksaan spesifik itu abu-abu, ada pemeriksaan penunjang misal ronsen atau MRI. Ini jauh ini, udah nanti ini
Nah, jadi kita harus bisa memeriksa dulu. Nah, kalau sudah kita tidak bisa memeriksa, periksakan ke tenaga kesehatan, atau enggak nanti kalau tenaga kesehatannya pun masih abu-abu, ragu, nanti bisa dilakukan tes penunjang ronsen sama MRI. Jadi tidak langsung kita sakit pinggang langsung MRI, enggak, jangan, eman-eman biayanya. Oke. Oke, ini adalah bagaimana cara melakukan tes sederhana apakah ini saraf terjepit atau enggak. Pertama, kita tentukan dulu area mana, entah kanan atau kiri, yang mengalami saraf terjepit. Nah, itu nanti kaki yang mengalami keluhan itu yang kita angkat. Jadi seperti ini. Pertama, posisi kedua tangan di belakang, beratkan ke belakang. Lalu posisi kepala kita lurus seperti ini, dagu nempel di dada seperti ini. Lalu angkat kaki yang mengalami keluhan seperti ini, nunduk terus sambil ini angkat maksimal seperti ini. Kalau positifnya saraf terjepit adalah apabila ada nyeri menjalar mulai dari pinggang sampai ke kaki, sampai ke bawah, sampai ke telapak kaki, itu kayak ada kesetrum, nyeri hebat sampai ada terasa kesetrum, itu tandanya kita positif mengalami saraf terjepit. Itu adalah cara yang pertama. Selanjutnya, cara yang kedua adalah posisi tidur. Oke, ini cara yang kedua. Pertama, kita tidur seperti ini. Oke. Tidur terlentang menghadap ke atas. Lalu angkat kaki yang mengalami keluhan seperti ini. Nah, ini apabila ada nyeri menjalar dari mulai pinggang, pantat sampai kaki, nah ini artinya positif kita mengalami saraf terjepit. Nah, juga pas di sini belum terasa. Nah, tambahkan kaki ini awalnya lurus ini, lalu tambahkan tekuk seperti ini. Nah, ini pertama gini tidak terasa apa-apa, lalu tambahkan kaki tekuk seperti ini. Kalau terasa berarti positif. Kalau belum terasa ini tambahkan kepala naik ke atas seperti ini. Nah, biasanya kalau positif terasa lagi sampai ke ujung kaki, terasa itu seperti itu. Itu 4 cara melakukan tes apakah ini saraf terjepit atau enggak. Kalau umpamanya kita angkat kaki yang posisi tidur itu cuma nyeri kayak ketarik di belakang itu, tapi tidak ada kesetrum atau nyeri menjalar ke kaki, kemungkinan itu bukan saraf terjepit. Seperti itu. Caranya mudah, simpel, dan insya Allah aman bagi semua yang akan melakukan tes seperti ini. Oke, mungkin itulah cara simpel bagaimana kita mengetahui kalau pinggang ini mengalami saraf terjepit atau enggak. Oke, terima kasih. Ya, demikianlah video yang singkat tersebut. Apabila ada pertanyaan atau kekurangan dari saya, bisa dikomen di kolom komen di bawah ini. Misal, kurang jelas karena penjelasannya terlalu cepat, sehingga kurang mengerti, bisa komen. Juga bagi rekan-rekan fisioterapis atau tenaga kesehatan yang lain yang umpamanya penjelasan saya ada yang kurang atau kurang tepat, bisa juga di komen di bawah ini, saya kasih masukan ya, karena namanya kita sama-sama belajar. Ini juga sebagai edukasi untuk masyarakat luas. Tidak apa-apa komen di bawah, saya sangat berterima kasih. Lalu apabila rekan-rekan atau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ingin berkonsultasi tentang masalah keluhan pinggang atau apa,
bisa langsung komen di bawah ini. Insya Allah kalau ada waktu saya akan jawab satu persatu. Ya, demikianlah video singkat tentang serba-serbi tentang saraf kejepit pada pinggang atau low back pain atau pinggang bagian bawah. Semoga video ini dapat bermanfaat buat semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam sehat, salam bermanfaat. Terima kasih.